Justru salah satu orang yang menyebarkan berita, menginformasikan terus-menerus berita palsu tersebut tidak lain dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat wakaf sukses yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal salah satu pribadi sahabat yang paling mulia dalam kehidupan perjalanan hidup Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan dari 10 sahabat yang dijamin surganya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, maka nama Abu Bakar adalah nama pertama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikenal sebagai pribadi yang sangat dermawan. Sangat banyak dari kaum muslimin lainnya yang tertindas, yang kekurangan, diberikan bantuan dengan segera dari harta yang ia miliki sehingga ia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang menerima manfaat langsung dari bantuannya adalah kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri yang bernama Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini yang merupakan keluarga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada satu ketika ia menjadi orang yang justru ikut serta menyebarkan informasi, menyebarkan berita yang dikenal dengan nama haditsul ifki. Saat itu menimpa dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang tidak lain adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa saat terjadinya fitnah yang sangat keji, fitnah yang sangat amat kejam kepada keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu diprovokasi oleh orang munafik, kaum munafik, dari kepalanya kaum munafik yang menyebarkan berita-berita yang membuat fitnah untuk keluarga Rasulullah SAW. Yang tidak disangka oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, justru salah satu orang yang menyebarkan berita, menginformasikan terus-menerus berita palsu tersebut tidak lain dari keluarganya sendiri yang bernama Mistah bin Usasah, orang yang selama ini tidak berhenti Abu Bakar memberikan bantuan untuknya, memberikan pertolongan dari sisi finansialnya, memberikan bantuan untuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka. Maka saat tiba ayat di mana membersihkan, membebaskan fitnah tersebut dari wanita mulia Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq saat itu bersumpah, berjanji untuk menghentikan memberikan bantuan kepada Mistah bin Usasah. Karena itu sebagai bentuk hukuman dari apa yang telah dilakukan oleh Mistah bin Usasah yang ikut serta justru menjadi pelaku utama, menyebarkan, menginformasikan berita yang tidak ada kebenaran di dalamnya kepada orang-orang yang lainnya, yang tidak lain adalah keluarganya sendiri yang merupakan anak atau putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat wakaf sukses yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai hukuman, ia bersumpah akan menghentikan bantuan kepada Mistah bin Usasah tersebut. Allah Subhanahu wa taala justru menurunkan ayat menegur apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, menegur perbuatan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq agar kebaikan terus mengalir kepada Abu Bakar sebagai pribadi yang Allah cintai adanya. Allah turunkan surat An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Dan janganlah orang-orang baik di antara kalian yang punya kelapangan rezeki lalu berjanji bersumpah untuk tidak memberikan bantuan lagi, untuk tidak melanjutkan memberikan bantuan kepada kerabat-kerabat mereka, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalamnya adalah Mistah bin Usasah tadi yang khilaf tentunya saat itu. Maka Allah katakan
Ayat ini teruntuk tentunya untuk Abu Bakar As-Siddiq. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah engkau memaafkan, hendaklah kalian melapangkan hati dengan memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian lebih mencintai, tidakkah kalian lebih menyukai untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwasanya ini diperuntukkan untuk Abu Bakar, yang ketika mendengar itu Abu Bakar justru menyatakan, "Ya Rabb, aku lebih memilih ampunan darimu ya Allah. Aku lebih memilih untuk mendapatkan jaminan ampunan-Mu ya Allah." Sehingga ia saat itu langsung memaafkan. Saat itu juga dia melapangkan hatinya, menghilangkan rasa dendam, dan dia berjanji untuk terus memberikan bantuan kepada Mistah bin Usasah yang ternyata menjadi orang yang sangat aktif, pelaku utama menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita palsu, berita bohong terkait putrinya, yang terlebih adalah istri orang yang sangat ia cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat wakaf sukses yang dicintai Allah, banyak sekali hikmah dari kisah ini. Salah satunya tentu kita harusnya menyadari bahwa ketika kita memberikan kebaikan, berbuat kebaikan kepada sesama manusia, ada kalanya kita mendapatkan fakta tidak semua manusia yang mendapatkan kebaikan itu akan membalas dengan kebaikan. Tetapi bisa jadi justru ketika mereka mendapatkan kebaikan dari kita, dari kerabat kita, dari orang-orang miskin, dari orang-orang yang lainnya, ketika kita berbuat baik kepada mereka, justru bisa jadi keburukanlah yang akan mereka lakukan untuk kita. Keburukan yang bisa jadi karena kekhilafan atau karena kesengajaan mereka yang tidak menghargai kebaikan yang selama ini kita berikan. Bisa jadi itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita melakukan kebaikan itu, hendaklah kita yakini bisa jadi orang-orang tidak membalasnya, tapi yakinlah innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Bahkan kita diingatkan ketika kita berbuat kebaikan, cukuplah Allah sebagai alasan bagi kita untuk terus melanjutkan kebaikan. Cukuplah Allah bagi kita sebaik-baik yang memberikan jaminan ampunan jika kita terus istiqomah untuk melakukan kebaikan, bahkan kepada orang-orang yang ternyata menyakiti kita, bahkan kepada orang-orang yang bahkan ternyata menzalimi kita. Karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan pasti kebaikan, dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala yang maha baik untuk kita semua. Sahabat wakaf sukses yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah, Abu Bakar As-Siddiq merendahkan hatinya, melapangkan hatinya, menghilangkan dendamnya, bukan karena dia melihat ada keuntungan dari Mistah bin Usasah untuknya di masa yang akan datang, tetapi karena dia lebih menginginkan ada jaminan ampunan dari Allah yang diberikan kepadanya, jaminan ampunan yang menjadi kebahagiaan bagi kita sebagai hamba yang harus melakukan pengakuan banyak khilaf, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak sekali ketidaksempurnaan dalam melakukan penghambaan ibadah yang menjadi tujuan hidup kita. Maka pesan dari ini adalah berusahalah istiqomah untuk terus berbuat baik kepada sesama, karena fokus kita jaminan kebaikan dari Allah yang maha baik, sekalipun terkadang tidak diberikan balasan yang terbaik oleh orang-orang yang pernah menerima kebaikan dari kita. Semoga Allah berkahi kita semua. Semoga kita terus istiqomah menjadi hamba-hamba yang menebarkan kebaikan dan melakukan kebermanfaatan untuk sesama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.